Dan mantan kan tetap berusaha bertahan bersama kita dalam waktu yang tidak sebentar karena dia mencintai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri sampai kapanpun mantan akan terus mencintaimu, meski dia mengatakan sudah benar-benar gak mau balik denganmu. Ya, nah, jadi ketika perpisahan itu terjadi, mantan mengatakan sudah benar-benar gak mau balik dengan kita. Tapi dari perjalanan cinta kita dengan mantan, sesungguhnya kita bisa tahu jika di balik perkataannya yang tidak akan pernah balik, yang sudah tidak mencintai dan seterusnya, diam-diam sampai kapanpun mantan masih akan terus selalu mencintai, mengingat dan kangen kepada kita. Ciri-cirinya yang pertama, kita adalah cinta yang paling berat yang pernah mantan jalani. Ya, menjalani kisah cinta yang berat. Kenapa mantan mau? Karena dia mencintai. Misal sebagai contoh ya, kan banyak tuh orang-orang yang terpaksa menjalani kisah cintanya dengan sembunyi-sembunyi. Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Karena takut ketahuan. Karena orang tua biasanya tidak mengizinkan dan tidak memberikan restu. Atau kalau istilah kekinian, anak-anak muda mengatakan menjalani cinta backstreet, ya, sembunyi-sembunyi. Ini adalah kisah cinta yang berat, dan segala pengalaman yang berat bagi manusia itu sulit terlupakan. Misal zaman masih sekolah, kuliah itu kan, menjalani perjalanan hidup yang berat. Apalagi kuliah ya, yang merantau ya, jauh dari orang tua, baru tanggal 20 setiap bulan duit kiriman sudah habis, kurang makan ya, tidak bisa istirahat karena tugas kuliah yang menumpuk dan sangat banyak dan seterusnya. Nah, itu membuat pengalaman saat masih kuliah itu, biarpun sudah berlalu puluhan tahun yang lalu, itu terasa segar ya di dalam ingatan kita, dan bahkan selalu kangen tuh ya melihat bekas kampus dulu dan seterusnya. Nah, itu kenapa orang suka sekali datang ke bekas kampusnya dan seterusnya untuk mengenang pengalaman yang berat. Jadi kita adalah cinta yang terberat yang pernah mantan jalani karena orang tuanya tidak setuju kepada kita. Dan mantan kan tetap berusaha bertahan bersama kita dalam waktu yang tidak sebentar karena dia mencintai. Meskipun ujung-ujungnya dia menyerah juga dengan tekanan dari orang tuanya. Tapi pengalaman yang berat itu tidak akan pernah bisa dia lupakan sampai kapanpun ya. Yang kedua, karena kita adalah cinta yang paling lama bertahan bersama dengan mantan. Kan ada ya, orang bersama sebulan, 2 bulan, tetapi kita menjalani
cinta itu selama bertahun-tahun. Itu kenapa kalau banyak suami istri yang bercerai, meskipun masing-masing sudah menikah dengan orang lain, ya sudah punya keluarganya yang baru, tapi mereka menjalani pernikahan yang tidak sebentar, misal 4 tahun, 5 tahun, dan itu membuat mereka selalu gagal move on. Apa cirinya kalau mereka gagal move on? Jadi meskipun mereka sudah masing-masing menikah kembali, sudah punya keluarganya yang baru, sudah punya pasangannya yang baru, tapi mereka masih akan terus tuh membicarakan mantannya, ya mantan suami atau mantan istrinya, bahkan di depan pasangannya yang baru, ya. Dan itu adalah tanda cinta yang sangat jelas. Man ahabba sayman aksaru zikrihi, barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah ia akan selalu menyebut-nyebut orang yang ia cintai itu. Dan yang ketiga, kita adalah cinta pertama dalam hidup mantan. Beda nih ya, kalau mantan itu saat ketemu kita sudah punya banyak mantan. Artinya dia sudah punya banyak pengalaman lah bersama yang lain. Atau bisa dikatakan mantan ini sudah pro banget. Bagi dia jatuh cinta itu seperti makan tahu isi. Ya, perpisahan itu seperti makan gorengan. Jadi itu mantan yang sudah pro banget. Kalau yang sudah pro banget itu tadi, jatuh cinta perpisahan, ya itu tidak terlalu berkesan untuk dia. Tapi bagi orang yang baru jatuh cinta pertama kalinya, maka cinta pertama itu sampai kapanpun akan selalu dia kenang, dia ingat. Banyak ya orang jatuh cinta pertama ketika masih SD, SMP, dia teringat terus ya. Meskipun setelah dewasa, dia mikir-mikir juga tuh, kok orang yang dia taksir ketika masih kecil itu jelek ya, atau tidak menarik ya, atau biasa banget ya. Tapi itu pengalaman pertama. Ya, kita selalu teringat pengalaman pertama ketika kita masuk sekolah, pengalaman pertama kita ya ketika kita bisa membaca, pengalaman pertama kita ketika kita masuk kuliah, merantau dan seterusnya. Pengalaman pertama selalu tidak bisa dilupakan. Dan itulah yang akan terjadi ketika kita adalah cinta yang pertama dalam hidup mantan. Nah, kalau ada 3 ciri-ciri ini, ya, sampai kapanpun mantan akan selalu teringat kita, dan sampai kapanpun mantan diam-diam akan selalu mencintai kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.